Halo Juventini. Juventus kali ini kita akan preview Grande Partita Serie A di pekan ke-18 yang mempertemukan Napoli versus Juventus. Seperti yang kita ketahui, Napoli memimpin klasemen sementara Serie A dan Juventus berada di posisi kedua di klasemen sementara Serie A musim ini. Sebelum masuk ke pembahasan, tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman karena telah mengklik video ini dan subscribe channel ini. Yang belum subscribe, khususnya para Juventini, silahkan subscribe dulu agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya. Kita mulai dari pemain yang dibawa Mr. Allegri ke kandang Napoli. Di posisi kiper ada seperti biasa Szczęsny, Pinsoglio, dan Mattia Perin. Dan di lini belakang ada Bremer, Danilo, Alessandro, Gatti, dan Rugani. Di lini tengah ada Manuel Locatelli, Weston McKennie, Philip Kostic, Miretti, Rabiot, Paredes, dan Nicolo Fagioli. Dan di depan ada Federico Chiesa, Arkadiusz Milik, Moise Kean, Angel Di Maria, Matias Sol, dan Ealing Junior. Pemain yang absen yaitu seperti Leonardo Bonucci, Juan Cuadrado, Paul Pogba, dan siapa lagi ya, Dusan Vlahovic belum bisa bergabung ke tim dan mungkin akan diperkirakan bisa ikut bermain, khususnya Paul Pogba ya. Paul Pogba, Dusan Vlahovic, dan Leonardo Bonucci sang kapten mungkin akan bermain di akhir Januari nanti. Kalau dilihat dari perakiraan formasi, kemungkinan besar Mr. Allegri seperti dikutip oleh Sky Sport, Mr. Allegri kembali akan menurunkan formasi andalannya yaitu 3-5-2 untuk meredam permainan ofensif Napoli, terlebih Napoli bermain di kandang sendiri, yaitu duet Osimhen dan siapa sih nama pemainnya, penyebutan nama pemain itu ya si Farad, yang pemain Georgia ya, yang hampir di awal musim hampir bergabung dengan Juventus, cuman gagal di deal gaji dan mungkin Juventus ingin meminjamkannya kembali. Jadi si pemain ini memilih Napoli karena mungkin dijanjikan untuk menjadi pemain inti, dan terbukti pemain asal Georgia ini menjadi salah satu pemain kunci Napoli di musim ini. Dilihat dari formasi Juventus yaitu 3-5-2, Szczęsny dan trio berhasil berada di sisi belakang, ada Danilo, Bremer, dan Sandro. Dan di lini tengah ada Locatelli, Fagioli, Adrien Rabiot, dan Philip Kostic. Dan di sayap kanan ada Weston McKennie. Salah satu titik lemah bagi saya yaitu ada di pemain Weston McKennie. Sayangnya Juventus tidak ingin memainkan Federico Chiesa sejak awal, atau mungkin Di Maria digeser ke sayap kanan, atau mengubah formasi menjadi menggunakan 3 penyerang ya, atau formasi 4-3-3. Dan di depan ada duet Angel Di Maria dan Arkadiusz Milik. Seperti yang kita ketahui juga, Arkadiusz Milik ini salah satu pemain yang disoroti oleh Napoli atau publik Naples, karena Arkadiusz Milik salah satu mantan pemain Napoli sebelum bergabung ke Juventus. Sebelum bergabung ke Juventus dia bermain di Napoli dan ke Marseille, Prancis, dan sekarang dipinjam oleh Juventus dan sekarang bermain untuk Juventus dan akan menghadapi mantan timnya. Mampukah Arkadiusz Milik mengikuti jejak Gonzalo Higuain yang bisa mencetak gol di kandang Napoli dan melakukan selebrasi tentunya ya. Dari head to head, Juventus dari 4 pertemuan terakhir ya menghadapi Napoli, catatannya Juventus cukup kurang baik ya. Dari 4 pertemuan terakhir atau di 2 musim terakhir Juventus Napoli, Juventus hanya mampu menang sekali di kandangnya, dan Napoli mampu mengalahkan Juventus 2 kali di kandang Napoli, dan Juventus mampu menahan imbang sekali di kandang Juve, yaitu 2 kemenangan Napoli, 1 hasil imbang, dan 1 kemenangan untuk Juventus dari 4 pertemuan terakhir mereka di Serie A atau di 2 musim terakhir. Terakhir kali Juventus memenangkan pertandingan di kandang Napoli yaitu di tahun 2019 ketika masih ada Cristiano Ronaldo diduetkan dengan Mario Mandzukic, dan di Napoli masih ada Arkadiusz Milik dan Insigne. Jadi terakhir kali Juventus menang di musim 2019 ya, di tahun 2019 cukup lama juga. Jadi mampukah Mr. Allegri membuat Juventus kembali menang di kandang Napoli atau mengakhiri catatan buruk Juventus di kandang Napoli dini hari nanti tentunya. Kalau dilihat dari pemain yang harus diwaspadai Juventus seperti Osimhen dan Mario Rui, tugas berat berada di posisi back Juventus yaitu Bremer dan Danilo yang cenderung bermain di kanan, karena Osimhen dan si Farad
susah ya penyebutannya sih. Pemain Napoli ini bermain selalu di sisi kiri lapangan atau masuk membuka ruang di serangan kiri sisi lapangan dari Napoli. Jadi Juventus harus lebih waspada di posisi pertahanan sisi kanan ya, terutama Danilo dan Bremer. Kemudian ada Weston McKennie yang bermain di sayap kanan. Semoga Weston McKennie penyakitnya tidak kumat dan trio berhasil di belakang Alessandro, Bremer dan Danilo mampu meredam permainan ofensif atau para permainan alternatif penyerang dari Napoli. Ada trio Osimhen, Politano dan pemain Georgia tersebut. Sedangkan di Juventus harus mewaspadai lini belakang Napoli juga, yaitu apakah Arkadiusz Milik dan Angel Di Maria mampu menciptakan gol saat bertemu dengan Mario Rui yang tampil baik di beberapa pertandingan terakhir bersama Napoli, dan pemain Asianya ya, siapa sih namanya? Yang jelasnya pemain belakang Napoli. Mungkin kalian tahu, silahkan tulis di kolom komentar karena saya lupa nama pemainnya. Kalau dilihat dari formasi yang kemungkinan besar diturunkan Mr. Allegri, formasi 3-5-2, sedangkan Napoli kemungkinan besar memakai formasi andalan mereka 4-3-3, pertandingan mungkin akan didominasi oleh tuan rumah jelas. Apalagi dari catatan musim ini, Napoli salah satu tim yang paling subur di Serie A musim ini. Tapi baiknya Juventus dari 8 pertandingan terakhir Juventus tidak pernah kebobolan atau masih clean sheet. Jadi pertanyaannya ini antara duel tim dengan tim yang paling subur dan tim yang paling kokoh di pertahanan. Jadi mampukah kedua tim ini menjaga performa mereka? Mampukah Napoli terus menciptakan gol saat menghadapi Juventus, dan Juventus mampukah mempertahankan clean sheet mereka saat menghadapi Napoli di kandang Napoli? Jadi menurut teman-teman seperti apa jalannya pertandingan nanti, atau mungkin kalian punya opini terkait pertandingan dini hari nanti atau grande partita Napoli versus Juventus dini hari nanti? Silahkan tulis di kolom komentar, kita bisa berdiskusi di sana. Kalau ditanya seperti biasa, kalau ditanya terkait prediksi pertandingan Napoli versus Juventus, mungkin pertandingan ini akan berakhir imbang karena bermain di kandang Napoli ya, dan terutama Juventus tentunya tidak ingin kalah atau memecahkan rekor tren baik mereka di 8 pertandingan terakhir dan selalu menang dan tanpa kebobolan. Sedangkan kalau berbicara sebagai fans Juventus, tentunya saya berharap Juventus bisa menang saat menghadapi Napoli dan mempertahankan clean sheet-nya. Saya harap sih Juventus mampu menang 0-1 atau mungkin 0-2. Kalaupun kebobolan dan harus rekor clean sheet mereka terpecahkan, ya skor 1-2 untuk kemenangan Juventus. Jadi mungkin Juvental kali ini atau preview grande partita Napoli versus Juventus dini hari nanti cukup sampai sini, cukup singkat saja. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih teman-teman yang menonton hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Forza Juve.